Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama ya. Untuk price Bitcoin kan dia koreksi lumayan teman-teman, sekitar 3,74%. Setelah kemarin sempat menyentuh di area 124.000 US dollar ya. Kali ini koreksi di bawah 120, tepatnya di 117. Mengakibatkan apa? Altcoin mengalami penurunan yang cukup tajam seperti Ethereum 5%, SRP 5%, dan kalau kita lihat secara overallnya di sini mengalami penurunan. Termasuk ada Solana ya. Terus di sini BNB. Jadi secara overall teman-teman ya, altcoin ini mengalami kinerja yang menurun. Tapi it's okay, nggak masalah. Jadikan hal ini sebagai alternatif teman-teman ya untuk hunting sebagian altcoin. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi teman-teman ya tentang si Cardano, salah satu altcoin terbesar ke-10 menurut via CoinMarketCap. Jika prediksi ini akan terjadi pada Cardano, auto full senyum, panen raya nih holder Cardano. Ya kita langsung gas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Cardano perambul ya, permabul. Oke, menjelaskan mengapa Cardano mungkin melonjak ke 3 dolar. Nah, semisal Cardano dalam waktu dekat bisa melonjak ke 3 dolar gitu kan. Apa nggak auto full senyum nih holder Cardano yang dapat harga Cardano di harga 0,6, 0,7 atau 0,8 US dollar, bahkan di harga saat ini pun teman-teman ya. Kalau Cardano bisa ke 3 dolar, ya udah auto full senyum dan panen raya kan, udah berkali-kali lipat dari price harga yang kalian beli saat ini. Nah, kalau kita lihat juga Cardano telah menembus garis tren menurun jangka panjang dengan analis dan gambar Dilo ya mencatat skor resikonya telah kembali ke level yang sama seperti Desember tahun 2020 teman-teman, dimana kalau kita lihat juga ya si Cardano mulai rally besar terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat dalam analis video, gambar Delo itu mencatat bahwa kondisi saat ini mencerminkan kondisi periode sebelumnya ketika Cardano melewati batas 1 dolar. Saat berita ini teman-teman ya, Cardano itu kan masih diperdagangkan di bawah 1 dolar lah saat ini menjelang ya penguatannya atau sedang mengalami konsolidasi koreksi harga. Nah, pengaturan Cardano saat ini, grafik yang ditampilkan dalam menempatkan Cardano di atas garis tren menurun yang membatasi rally sepanjang tahun 2023 ya sampai 2024, menariknya harga berada tepat di bawah zona penawaran jual yang lebih lebar dan jelas di sekitar 1 dolar seperti ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat price targetnya itu di 3 dolar. Terus di sini grafik juga menunjukkan Cardano di perdagangan di atas MA50 dan di MA200 menandakan momentum yang membaik pada jangka waktu ini. Gambar Delo mengatakan ia sedang mengamati penembusan garis tren dan menyatakan kami berhasil mengacu pada pergerakan di atas 2 dolar. Model risiko Cardano menggemakan tahun 2020. Apakah 3 dolar sedang berlangsung gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, gambar Delo itu menggambarkan ada atau Cardano sebagai pada awal suatu jenis pergerakan sambil mengakui adanya ketidakpastian dan mengatakan bahwa ia bisa saja salah dan bahwa sisi negatif selalu dipertimbangkan gitu ya. Khususnya pada Desember 2024, analis tersebut memprediksikan Cardano dapat mencapai di 3 dolar pada 10 Januari 2025 atau lebih. Berhati-hati pada 24 Januari dengan mengacu pada pola rally historis dari kuartal keempat hingga kuartal pertama tahun 2020 sampai tahun 2021. Meskipun prediksi ini tidak terwujud, perkiraan terbarunya sejalan dengan prediksi analis lainnya. Menariknya, analis Desi memperkirakan Cardano mencapai 3 dolar, mencatat bahwa Cardano telah membentuk Golden Cross, sebuah sinyal teknis bullish yang terjadi ketika MA50 hari melintas di MA200 hari. Ia mencatat bahwa terakhir kali pola ini muncul harga Cardano melonjak 230%. Dan semoga saja teman-teman ya, hal tersebut bisa terjadi lagi. Dan kalau kita lihat juga teman-teman ya, kalau kita lihat kita zoom, di sini udah terjadi yang namanya Golden Cross ya.
Kalian bisa melihat sendiri ini garis garis MA50 yang berwarna biru teman-teman ya. Garis MA200 yang berwarna hitam. Jadi dia udah melakukan persilangan. Dimana kalau MA50 di atas di bawah di atasnya MA200 itu mengindikasikan tren bullish teman-teman ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, penurunan daripada Cardano. Cardano kan sempat menyentuh nih ya. Sempat menyentuh di area $1, tapi habis itu terjadi retrace ya. Retrace ini wajar teman-teman karena apa? Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya kan. Ini dalam time frame daily dia udah membuat yang namanya golden cross. Ya kita tinggal melihat seberapa tinggi dia akan mengalami kenaikannya ya. Ini yang disayangkan adalah di sini teman-teman ya. Dia nggak closing body dari ini ya. Jadi kalau dia closing body ini bagus sih sebenarnya. Oke. Terus kalau kita turunkan ke time frame 4 jam teman-teman ya. Seberapa jauh ya untuk short termnya ya, kita berbicara short termnya. Seberapa jauh Cardano akan turun, mungkin dia akan tertahan teman-teman di kisaran harga sini ya, di area 8514. Teman-teman bisa di CI di area tersebut. Nah, kalau kita garis dengan Fibonacci retracement gitu kan, coba seberapa jauh dia akan mengalami penurunan biar teman-teman juga tahu ya. Kita ambil dari swing low ke swing high-nya dia. Susah banget. Nah, oke. Di sini teman-teman kita bisa melihat penurunan si Cardano ini udah sampai di ranah berapa? 0,5 udah kejebol, maka nice targetnya adalah di area 0,618. Makanya di sini teman-teman ya, 0,618 bisa aja dia ninggalin shadow sampai di area 8491, 0,8491 ya. Jadi makanya di sini teman-teman ya, kalau kalian ingin bisa ambil di area 0,86 atau di area 0,85 lah ya. Kita ambil swing high-nya dari rally base rally yaitu di area 0,857. Kalian bisa di CI di harga tersebut teman-teman ya. Jika nanti di area tersebut mampu breakout ya teman-teman bisa scalpingan juga di situ ya, bisa scalpingan juga. Nah, terus di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya, untuk si Cardano sendiri sih sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya ini masih cukup bullish ya. Kita hapus dulu teman-teman ya. Dari time frame 4 jamnya ini masih bullish sebenarnya, karena kalau kita gambarkan dari sini aja lah ya. Dia kan seperti ini teman-teman, ini naik, dia koreksi ke sini ya kan. Habis itu dia naik ke sini. Nah, naik ke sini teman-teman ya, naik ke sini dia itu udah ngebreak ya area ini. Ini udah ke break. Higher high-nya dia udah ke break, yang berarti di sini ada bos ya. Dan di sini menjadi low valid-nya dia. Menjadi low valid. Jadi selama ini ya Cardano turun nggak ngebreak area ini teman-teman, ini nggak ke break, maka dia masih prospeknya bullish. Masih prospeknya bullish ya. Tapi kalau area ini ke break ya otomatis bro, dia akan menuju ke area sini di area 0,5 ya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih kemungkinan besar ya dia bisa turun sampai sini, bisa breakout lagi ke sini teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk garis lainnya dia ya, dia masih cukup bagus sebenarnya teman-teman ya, tuh ya kan, masih cukup, trendline-nya masih naik teman-teman ya. Jadi kita lihat saja, semoga saja dalam waktu dekat Cardano bullish. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam